Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa anim ala nabina wa syafi'ina wa maulana wa qadwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabatku jamaah Majlis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurlah di hari yang ke-24 mudah-mudahan Allah masih memberikan kita satu keistiqamahan untuk terus beribadah kepadanya dan beramal soleh di Ramadan, apalagi menjadi bulan yang istimewa untuk kita memperbanyak amal soleh. Dan Ramadan tentu ada satu malam istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita tidak pernah melewatkan momen penting ini dalam hidup kita yang keutamanya lebih baik dari 1000 bulan. Dan beriktikaf menjadi salah satu cara untuk meraih Lailatul Qadar sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi kita, yang dicontohkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Salawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada beliau beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umat yang eh, para penegak, termasuk umat yang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan atau menghidupkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sahabatku jamaah Majlis Quran Indonesia yang dirahmati Allah, eh, alhamdulillah di pekan terakhir ya di Ramadan ini, insya Allah kita akan dibersamai oleh para guru kita di MKI yang dari mulai hari Senin, tentu jadwalnya berbeda seperti yang sebelumnya. Di hari Senin kita akan didampingi oleh guru kita Ustaz Hasan Bisri, Habibullah Ta'ala, dan di hari Selasa dengan Ustaz Hanif, kemudian hari Rabu dengan Ustaz Saifullah Abu Bakar, dan di hari Kamis dengan Ustaz Dodi Al-Jambari, dan terakhir di Jumat insya Allah kita akan sama-sama ngaji kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ad-Dawa Dawa. Dan alhamdulillah inilah sebuah kesyukuran yang harus kita uh, nikmati, dan harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah kenikmatan yang agung ini. Sebuah kenikmatan yang jika amal soleh menjadi keistiqomahan kita, tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala bertambah ridhonya untuk kita semua, karena memang amal yang istiqomah itulah yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sedekah yang memang eh, sangat dianjurkan untuk kita melakukannya di Ramadan, dan disebut juga Ramadan sebagai bulan sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW begitu masuk ke Ramadan, beliau begitu sangat dermawan, dan ini juga diikuti oleh para sahabat Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjadikan bulan ini bulan untuk berbagi harta yang kita miliki, dan inilah keberkahan harta yang ketika kita uh, jadikan sebagai bagian dari infak fisabilillah, maka mudah-mudahan inilah yang menjadikan Ramadan kita Ramadan terbaik kita di tahun ini. Dan sesuai dengan tema yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Hasan Misri tentang tema sedekah ya, tentang tema harta yang sebuah tema membongkar mental block sedekah, karena memang meskipun yang sudah kita bahas ya di beberapa pekan lalu dengan Ustaz Hasan Misri tentang bagaimana setan dibelenggu di Ramadan, dan ternyata ada dua kemungkinan besar yang terus membuat kita menjadi orang-orang kikir ya di Ramadan ini. Pertama, memang ada keburukan dari jiwa kita, dan kemungkinan ada juga setan yang masih mengganggu kita dan membisik kita untuk terus beramal eh, di luar amal-amal kesolehan. Dan sedekah menjadi sebuah amal unggulan yang seharusnya kita lakukan di Ramadan ini. Dan alhamdulillah Ustaz Hasan Bisri sudah bersama kita. Kayak halukum Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Antum luar syukur. biasa, semangat sekali antum ini tiap hari ya. Masya Allah, Masya Allah, Bang. tabarakallah. Iya, pada Allah kemarin itu
sampai malam saat kita mengurus rapat gitu kan di rumah Bu Nini sampai pulang ke rumah saya ketiduran, Masya Allah. Jadi Insya Allah berkah. kajian pun baru sempat tershare di setengah dua saya bangun, wah kaget gitu kan. Alhamdulillah, akhirnya masih sempat kita ke masjid itu Insya Allah. untuk ya sedikit Masya Allah ya untuk memanfaatkan malam terbaik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kita usia ya sampai akhir Ramadan untuk bisa Amin. menikmati Amin. sajian istimewa yaitu Lailatul Qadar. Baik, Ustaz, tafadhol masykur, Ustaz. Amin. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballaghana ila awakhiri syahri Ramadan. Syahri siyam wal qiyam wa syahri sadaqati wat tilawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, keluarga majelis keluarga majelis keluarga Indonesia ya. Majelis keluarga Indonesia rahimakumullah, baik yang hadir via Zoom atau mengikuti rekaman dari YouTube yang telah dilakukan oleh panitia. Kita bersyukur pada Allah yang mana kita pada hari ini masih berjumpa kembali di kajian kita ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan semoga segala bentuk amal ibadah yang sudah kita lakukan di hari-hari yang telah berlalu di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terus lindungi kita, jaga kita, berikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa menikmati Ramadan ini sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salat dan salam marilah kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema sedekah, yang mana ketika kita menyimak apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana beliau memotret kehidupan Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan ini? Salah satunya dipotret oleh sahabat Ibnu Abbas melalui riwayat berikut, yang mana beliau menyampaikan karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Lebih dermawan lagi ketika beliau di bulan Ramadan, yaitu saat ditemui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Yang mana setiap malam di bulan Ramadan malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW untuk bertadarus Quran. Fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dan saat itu Rasulullah SAW kedermawanannya itu seperti angin bertiup. Jadi hadirin sekalian, ini perumpamaan yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas untuk menggambarkan kedermawanan Rasulullah SAW. Sebagaimana kita tahu ketika angin bertiup itu begitu deras mengalir dan juga tidak pandang bulu. Siapapun akan terkena angin tersebut. Itulah gambaran bagaimana Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan begitu gemarnya beliau bersedekah. Dan tentu hadirin sekalian,
hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika di bulan Ramadan Rasulullah tidak hanya fokus untuk puasa saja atau sholat atau zakat atau tilawah Quran, tapi juga yang menjadi perhatian beliau adalah sedekah. Yang mana sedekah ini merupakan suatu amalan yang punya dua dimensi. Satu, dimensi kita terkait hubungan kita dengan Allah, karena Allah memerintahkan hal itu. Dan yang kedua adalah dimensi sosial, yang mana sedekah kita akan bermanfaat, akan sangat membantu bagi mereka yang fakir, yang duafa, atau yang miskin. Dan ikhwas sekalian, apalagi di penghujung bulan Ramadan seperti ini, banyak kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang, banyak hal-hal yang harus dipenuhi oleh seseorang terkait dengan hajatnya dalam keseharian. Tentu kalau kita mau peduli kepada mereka yang membutuhkan, minimal saat di hari Lebaran nanti, di saat orang-orang bersenang-senang, saat orang bisa menikmati hari rayanya, saudara-saudara kita yang duafa atau yang miskin juga bisa menikmati hal itu karena memang kebutuhan hariannya tercukupi, sehingga mereka nggak berlinang air mata atau bersedih karena tidak bisa menikmati indahnya Idul Fitri atau hari raya. Nah, ikhwas sekalian, ada hal-hal yang selama ini sudah tertanam di benak kita, ya, terkait dengan sedekah yang sering kita sebut sebagai mental block, ya. Yang mana mental block ini biasanya berangkat dari pemahaman kita, dari ilmu yang kita pelajari, dan juga dari apa yang kita rasakan, ya. Bahwa sedekah itu mengurangi harta kita, ya. Bahwa sedekah itu statis, ya, tidak berkembang. Ketika kita sedekah 10.000, ya segitulah yang kita miliki, ya. Dan juga ada juga yang memahami sedekah itu menghilangkan apa yang kita miliki, ya. Sehingga banyak orang yang ketika mau bersedekah berpikir, ya, kalau saya kasihkan ke orang berarti jatah saya berkurang, ya. Nah, ikhwas sekalian, disinilah yang ingin kita bongkar, ya, mental block seperti ini, karena tidak jarang hal seperti itu akhirnya membuat kita agak berat untuk bersedekah, ya. Dan kita terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi, ya. Bagaimana Rasulullah SAW begitu dermawannya, begitu gemarnya beliau bersedekah, ya. Apa yang ada di benak Rasulullah sehingga beliau begitu ringan untuk membantu, untuk memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ada cerita menarik. Cerita ini disampaikan oleh Bunda Aisyah radhiallahu anha. Khalis, suara kita nggak ada masalah? Terdengar ya? Halo? Ya kedengar Ustaz. Oke, Aman-aman. baik. Jadi Bunda Aisyah ini cerita, ya, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, annahum dabahu syatan. Suatu hari Rasulullah dan keluarganya ini menyembelih seekor domba, ya, seekor kambing. Kemudian setelah disembelih, lalu Rasulullah ini ada panggilan tugas sehingga beliau keluar rumah, ya, dan
domba yang sudah disembelih oleh beliau diserahkan pada istrinya, pada Bunda Aisyah radhiallahu anha. Lalu ketika Rasulullah pulang, Rasulullah nanyakan bagaimana dengan kambing yang disembelih tadi, yang dimasak oleh Bunda Aisyah tadi. Bunda Aisyah kemudian seperti minta maaf dia. Karena ketika kambing sembelihan tadi sudah diolah, Bunda Aisyah berbagi dengan tetangga-tetangga sekitar, saking asyiknya sampai hampir habis tuh kambingnya atau dagingnya hampir habis. Sehingga Rasulullah SAW ketika nanya bagaimana dengan kambing tadi, Bunda Aisyah mengatakan, ma baqiya minha illa katifuha. Rasulullah, saat Anda keluar tadi, saya masak kambing itu dan kemudian saya bagi-bagikan. Saat itu saya ingat Anda sangat suka dengan daging kambing bagian paha. Jadi Rasulullah itu kalau menyembelih kambing yang beliau suka itu bagian pahanya. Sehingga itu disisihkan oleh Bunda Aisyah. Dan ketika Rasul nanya terkait dengan kambing yang sudah disembelih, Bunda Aisyah mengatakan, ma baqiya minha illa katifuha. Tidak tersisa kambing itu kecuali bagian paha yang disisakan satu tadi. Dan ketika mendengar itu, Rasulullah mengatakan, la ya Aisyah, tidak wahai Aisyah. Baqiya kulluha ghairu katifiha. Kata Rasulullah, semua bagian dari kambing tadi, itulah yang tersisa, itulah yang kekal. Hanya katif ini aja atau bagian paha ini yang tidak tersisa. Artinya hadirin sekalian, mental block ketika bersedekah yang kita berikan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, itu oleh Aisyah dianggap itu hilang. Dan yang tersisa hanya paha kambing yang satu tadi. Nah, logika ini dibalik oleh Rasulullah SAW. Tidak Aisyah, bukan yang tersisa ini, tapi justru yang tersisa itu yang sudah kamu bagikan. Karena itulah yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita ketika bersedekah, seandainya uang kita 100.000, kemudian kita sedekahkan 25.000, itu kita menganggap yang tersisa adalah berapa? 75.000. 75.000. Padahal sebetulnya justru yang tersisa itu adalah yang 25.000 tadi. Sedangkan 75.000 yang masih di kantong kita, yang masih di rekening kita, itu belum tentu menjadi milik kita. Yang sudah jelas menjadi milik kita, yaitu yang sudah kita sedekahkan. Nah, Rasulullah tadi mengatakan justru yang tersisa itu yang kamu sedekahkan, itu yang kamu berikan ke orang-orang itu. Karena itu yang akan menjadi tabungan, yang akan menjadi bagian dari pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ada di hadapan kita, kata Rasulullah, yaitu paha kambing tadi, begitu kita konsumsi, masuk ke perut kita, ada yang menjadi kotoran, ada yang menjadi nutrisi tubuh kita, tapi ya udah itu sudah berakhir di situ. Artinya justru apa yang sudah kita berikan itulah hakikat dari harta kita. Makanya Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani, mana qasat sadaqatun min malin qat, bahwa sedekah kita tidak mengurangi sedikit pun dari harta kita. Wa ma madda abdun yadahu bisadaqatin, tidaklah seseorang yang memberikan sedekahnya
illa ulqiyat biyadillah qabla an taqa fi yadis sa'il. Kecuali itu diamankan oleh Allah sebelum sampai ke tangan yang kita beri. Jadi suatu yang sifatnya fana, yang akan lenyap, begitu kita sedekahkan, itu kita menjadikan sesuatu itu kekal, abadi. Dan itulah simpanan kita, dan itulah aset kita yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Sehingga suatu saat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Ayyikum malu warithi ahabbu ilaihi min malihi. Siapa di antara kalian yang lebih senang dengan harta warisan dengan harta sendiri? Jadi harta ada yang menjadi milik kita secara mutlak, dan ada juga yang akan menjadi milik pewaris kita, yaitu anak kita, istri kita, atau pasangan kita. Nah, Rasulullah tanya, mana yang lebih kalian sukai? Mana yang lebih kalian pilih? Harta sendiri atau harta yang akan menjadi warisan orang-orang setelah kita? Kemudian para sahabat menjawab, Ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu ahabbu ilahi. Tentu Rasulullah, setiap kita lebih menyukai harta yang menjadi miliknya. Nah, Rasulullah menjelaskan, fa inna ma lahu ma qaddam. Ketahuilah bahwa harta kalian yang sesungguhnya, apa yang sudah kalian belanjakan, apa yang sudah kalian sedekahkan, itulah harta kalian yang sebenarnya. Wa malu warithi ma akhar. Sedangkan harta yang belum dibelanjakan, belum disedekahkan, itu akan menjadi milik para ahli warisnya. Jadi hadirin sekalian, ketika kita masuk masjid atau ketika kita datang ke event, yang mana di situ terkadang ada semacam penggalangan dana, donasi. Saat kita hendak berdonasi, kita membawa uang 100.000 misalnya, lalu kita donasikan 50.000 atau kita donasikan 30.000, kita berpikir bahwa uang kita tersisa 70.000 kalau kita donasikan 30.000. Padahal sebetulnya justru uang kita itu yang sudah kita donasikan, itulah hak mutlak kita. Sementara yang 70.000 yang tersisa belum tentu jadi milik kita. Kenapa? Tidak jarang uang 70.000 yang ada di dompet tadi, ketika keluar dari event, dari tempat acara, desak-desakan, lalu naudzubillah dalik, dicopet orang. Harta yang tersisa itu menurut mindset kita, mental block kita, itulah yang masih ada. Sementara kita kehilangan 30.000 yang sudah kita sedekahkan tadi. Padahal sesungguhnya itulah yang real menjadi milik kita, yang 30.000 atau yang 25.000 tadi, yang 30.000 yang kita infakkan tadi. Sementara yang 70 ternyata bisa menjadi milik kita karena masih ada sehingga bisa kita nikmati, atau jadi milik orang lain karena hilang, terjatuh atau gimana. Artinya di sini kalau kita berpikir bahwa apa yang kita sedekahkan itu akan hilang, maka itu yang membuat berat kita untuk bersedekah. Nah, disinilah Rasulullah SAW membongkar hal itu. Ketika Bunda Aisyah mengatakan yang tersisa hanya paha depannya saja Rasulullah, yang lainnya sudah habis saya sedekahkan. Ternyata kata Rasulullah, tidak Aisyah, justru yang kamu sedekahkan itulah yang kekal, sementara yang ini akan hilang. Nah, disinilah
eh, bagaimana Rasulullah SAW memberikan pemahaman sedekah yang sebenarnya, bahwa yang kita berikan itu akan abadi, yang kita sedekahkan itulah yang akan menjadi milik kita sebagai aset kita di akhirat nanti. Itu yang pertama, hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, bahwa banyak orang yang berpikiran ketika bersedekah, sedekah itu akan statis. Kalau kita sedekah 50.000, ya udah, itu tinggal 50 apa yang kita punya, ya 50.000 itu sebagai aset kita. Padahal hadirin sekalian, ketika kita bersedekah, sedekah kita itu dinamis, dalam artian akan berkembang. Itu seperti kita menanam aset, menanam aset atau berinvestasi. Makanya sering disebut investasi akhirat. Karena di surat Al-Baqarah ayat 276, Allah sudah sampaikan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus praktek riba, Allah melarang praktek riba, wa yurbis sadaqat, dan Allah memelihara sedekah kita. Jadi sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu ternyata dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita misalnya berinvestasi kepada Khalis, dia punya proyek yang bersifat bisnis atau menghasilkan, lalu kita investasi di situ. Kita nggak berpikir bahwa uang kita akan hilang. Padahal yang namanya investasi ada dua kemungkinan, beruntung atau punya laba, atau malah bangkrut, kan bisa terjadi seperti itu. Nah, beda dengan kita bersedekah. Sedekah itu dijamin, investasi kita nggak bakal hilang, nggak bakal bangkrut kita. Kenapa? Karena Allah yang akan mengolah atau memanage sedekah kita. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Innallaha yaqbalu shadaqata wa ya'khuduha bi yaminihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu." Sesungguhnya Allah ketika sudah menerima sedekah kita, Allah terima dengan tangannya, lalu Allah pelihara sedekah kita. Jadi sedekah kita dipelihara oleh Allah seperti di antara kita memelihara hewan ternak. Entah itu memelihara anak unta, atau anak sapi, atau anak kambing. Sehingga sedekah kita dikembangbiakkan oleh Allah. Sedekah kita dimanage oleh Allah. Hatta innal luqmata latasiru mithla Uhud. Kata Rasulullah, sampai karena itu dipelihara oleh Allah, sesuap nasi atau sesuap kurma yang kita sedekahkan itu akan menjadi segede gunung Uhud, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain kal jibal, seperti gunung. Nggak disebutkan Uhudnya, tapi di riwayat ini disebutkan seperti gunung Uhud. Rasulullah ingin memberikan gambaran bagaimana Allah memelihara sedekah kita yang tadinya kecil bisa menjadi besar seperti gunung Uhud. Sehingga anggota Majelis Keluarga Indonesia, kalau kita lihat di grup kan sering gitu, mereka yang berdonasi ke MKI, mereka yang mensupport secara finansial, itu jangan kaget nanti kalau kemudian ketika di akhirat Allah memberikan kepada kita pahala yang segede-gede gunung. Ketika kita bertanya, ya Allah, dari mana pahala segede ini? Padahal infak saya nggak gede-gede amat.
sedekah saya nggak banyak-banyak amat. Ternyata itu adalah sedekah kita yang sudah dipelihara oleh Allah, yang sudah dirawat oleh Allah, yang tadinya kecil berubah menjadi besar segede gunung. Hatta takunal luqmah la tasiru mitla Uhud, kata Rasulullah. Sesuap yang kita sedekahkan itu akan bisa menjadi segede gunung Uhud. Lalu bagaimana dengan mereka yang berinfak begitu besar, begitu banyak? Oh, pasti akan lebih besar lagi yang akan diberikan oleh Allah. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 261, Allah memberikan gambaran kepada kita. Allah ingin memberitahu bagaimana Allah mengembangbiakkan, memanage sedekah kita, memelihara sedekah kita dengan ungkapan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbatin, itu seperti biji yang ditanam, ambatat sab'a sanabila, lalu biji itu numbuh menjadi pohon, yang mana pohon itu punya 7 dahan. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan setiap dahan yang ada di pohon itu berbuah 100 buah. Jadi tadinya satu, karena dikembangbiakkan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, menjadi banyak. Menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan bisa lebih, karena Allah kalau berkehendak akan dilipat gandakan lebih banyak lagi oleh Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui apa yang kita sedekahkan. Jadi jamaah sekalian, ketika kita bersedekah kemudian kita menganggap bahwa sedekah kita ya segitu-gitu aja, itu yang kadang membuat kita agak berpikir kalau mau sedekah. Beda kalau kita mau investasi ke teman kita, atau seperti orang yang menabung. Saya kira di sini semuanya punya rekening ya. Ketika kita mau menabung ke bank, yang mana kita punya rekening di situ, ke BSI kah atau ke bank yang lain, saya yakin ketika kita menabung di situ 5 juta kah, 10 juta kah, nggak ada tersirat di benak kita bahwa uang kita akan hilang. Justru sebaliknya, kita, mindset kita, mental block kita bahwa uang kita aman. Uang kita aman. Bahkan kalau ada mudharabah, pembagian hasil akan bertambah, kan begitu ya. Tapi minimal aman, kan gitu. Nah, kalau sekalian, mungkin kita pernah menyimak di media ya. Ada beberapa nasabah bank yang akhirnya komplain ke bank yang mana dia menabung di situ. Kenapa? Ternyata uang di rekening mereka itu raib. Mereka nggak merasa ngambil, tapi uangnya berkurang. Bahkan hilang, menjadi zero, menjadi nol saldonya itu. Kenapa? Karena dikuras oleh hacker. Dikuras oleh kejahatan m-banking. Dan itu banyak kasusnya. Mungkin kita pernah dengar ya, sempat viral di media, orang yang rekeningnya atau tabungannya di bank raib sebanyak 45 miliar. Jadi kondisi bank sendiri pun bukan jaminan sebenarnya. Ada aja trouble-trouble seperti itu ya. Kejahatan-kejahatan yang melalui media digital. Dan ikhlas kalian, meskipun begitu, kita tetap ketika nabung di bank, kita tetap merasa aman. Uang kita nggak bakal hilang. Apalagi ada istilahnya
jaminan, ya. Ada jaminan terhadap keamanan nasabah. Nah, kalau dengan orang, ya, kita bisa punya kepercayaan sebegitu rupa, lalu bagaimana kita dengan Allah, ya? Saat kita bersedekah, kenapa kita justru merasa uang kita hilang? Yang tadinya 100.000, kita sedekahkan 50, jadi sisa 50, hilang uang kita. Nah, mindset seperti ini, mental block seperti ini, hadirin sekalian, kita tidak menyadari, akhirnya merasuk di bawah alam sadar kita, alam bawah sadar kita, bahwa kalau kita sedekah, uang kita hilang, uang kita nggak aman. Nah, ini yang membuat orang akhirnya berat untuk bersedekah. Padahal Allah sudah jamin. Tadi Rasulullah sudah jelaskan, uang kita itu dipelihara oleh Allah. Bahkan profit ataupun prosentase bagi hasilnya nggak main-main, bisa 700 kali lipat. Apa kita nggak percaya dengan apa yang difirmankan oleh Allah tadi? Nah, seharusnya saat kita bersedekah juga kita punya berpikiran seperti itu, bahwa uang kita tidak statis, bahkan dinamis, berkembang pesat, karena yang mengelola atau yang memanage adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengembangbiakkan. Nah, ada cerita menarik hadirin sekalian. Ketika di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, saat itu kaum muslimin mengalami paceklik, terutama di Madinah, itu mengalami kesulitan pangan. Dan saat itu harga-harga bahan pokok, sembako itu melonjak, melonjak. Dan ini sekalian, kita tahu sosok Utsman bin Affan. Beliau di samping sebagai ahli ibadah juga sebagai ahli bisnis, pedagang besar. Kalau istilah anak sekarang, tajir melintir, konglomerat di kalangan sahabat. Nah, dalam kondisi seperti itu, datanglah kafilah dagangnya Utsman dari Syam, masuk ke Madinah. Karena pada zaman dulu kan alat transportasi nggak kayak sekarang, ya. Kita bisa belanja antar daerah, bahkan antar negara, dan itu barang bisa cepat datang. Kalau dulu nggak, lama. Nah, dalam kondisi seperti itu ternyata kafilah dagangnya Utsman bin Affan nyampe ke Madinah. Dan tidak main-main, saat itu ada 1.000 ekor unta, yang mana di punggungnya itu penuh dengan dagangan, seperti gandum, atau minyak, atau kismis, pokoknya yang selama ini menjadi konsumsi harian atau sembako bagi masyarakat saat itu. Nah, begitu kafilah dagangnya Utsman ini nyampe ke Madinah, para distributor, para agen itu langsung menuju ke rumahnya Utsman bin Affan, merapat ke rumahnya Utsman bin Affan. Tujuannya apa? Mereka ingin membeli dagangan Utsman tadi dan mau menjualnya ke masyarakat, sebagai agen atau distributor. Dan ikhwas sekalian, karena saat itu momennya itu memang mengalami paceklik, sehingga sembako sangat berarti bagi masyarakat, mahal pun akan dibeli, sehingga para distributor dan para agen ini pun berlomba-lomba untuk memberikan keuntungan yang besar kepada Utsman bin Affan agar mereka bisa mendapatkan barang itu. Ada yang memberikan 5 kali lipat keuntungan, ada yang 10 kali lipat. Tapi sahabat Utsman dingin menanggapi mereka. Apa kata beliau? Kalian terlambat, katanya. Mereka kaget.
emang siapa yang sudah memborong dagangan kamu? Siapa yang sudah membelinya? Padahal mereka merasa ya orang-orang yang pertama yang datang, karena begitu kafilah dagangnya nyampe, mereka sudah merapat ke rumah Utsman bin Affan. Kemudian kata Utsman bin Affan, semua dagangan saya itu sudah laku. Mereka bertanya, siapa mereka? Siapa dia yang memborongnya? Dan diberi berapa keuntungan kamu? Jadi kamu diberi keuntungan berapa? Utsman bin Affan menjawab, 700 kali lipat. Itu pada bengong itu ya. Para saudagar, para agen, para bengong. Siapa yang berani memberikan keuntungan 700 kali lipat? Distributor mana tuh? Agen mana tuh yang berani melakukan itu? Lalu sahabat Utsman menjawab, dagangan itu sudah diborong oleh Allah dengan keuntungan 700 kali lipat. Artinya dagangan itu diputuskan oleh Utsman, disedekahkan semuanya. Subhanallah. Jadi ikhwas kalian, cara berpikirnya Utsman beda dengan cara berpikir kita. Kalau kita kan lebih baik dibeli oleh distributor itu ya dengan keuntungan 10 kali lipat, lalu keuntungan kita sedekahkan. Ikhwas kalian, kalau itu yang dilakukan Utsman, tetap kaum muslimin akan kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok itu ya, kebutuhan mereka sehari-hari, karena pasti distributor itu akan menjual lebih mahal lagi. Nah, oleh Utsman diputus mata rantai tersebut. Itu saya sedekahkan semuanya. Sudah diborong oleh Allah. Nah, filosofi sedekah seperti ini itu membongkar mental block kita ya, bahwa ternyata sedekah kita itu memberikan kepada kita keuntungan yang jauh lebih besar daripada transaksi bisnis yang selama ini kita lakukan. Allah akan memberikan yang lebih besar lagi. Nah, dari sini hadis kalian, kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan tadi. Yang mana apa yang dia lakukan itu semata-mata untuk mencari keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melakukan tindakan, ya kalau orang bilang ya tindakan nekat gitu ya. Tapi Utsman bin Affan sangat percaya bahwa apa yang dia lakukan justru akan menghasilkan aset yang lebih besar lagi gitu ya, secara bisnis ya. Secara bisnis bagi dia, karena dia tidak hanya berorientasi duniawi, tapi juga yang lebih besar adalah ukhrawinya. Ya. Ini mengingatkan kita ya kepada kedermawanan Utsman bin Affan saat Rasulullah masih hidup. Mungkin sahabat keluarga Indonesia sudah pernah mendengar ya, ketika Rasulullah masih hidup di Madinah sempat mengalami kekeringan. Banyak sumur-sumur yang tidak mengalir lagi, ya. Kering. Dan saat itu ada sumur yang dipunyai orang Yahudi yang luar biasa. Ya. Sumbernya nggak berkurang, ngalir terus. Ya. Dan momen itu dimanfaatkan oleh Yahudi untuk menjual air bersih ya, dengan harga yang berlipat-lipat. Semakin hari semakin naik harganya, sehingga kaum muslimin pun mengeluh. Ya. Mereka mengadu ke Rasulullah. Rasulullah, kita makin sulit untuk mendapatkan air. Kalaupun ada, mahal sekali orang Yahudi itu jual. Sementara banyak sumur-sumur kita yang kering. Dan saat itu Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mencari solusi atas keresahan kaum muslimin saat itu. Dan Rasulullah SAW memberikan penawaran. Apa penawaran Rasulullah? Man hafara bi'ra rumah falahul jannah. Siapa yang bisa membebaskan sumur rumah, sumur yang dimiliki Yahudi tadi, namanya
bi'rur rumah, maka dia akan mendapatkan surga. Itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Man hafara bi'rur rumah falahul jannah. Saat itu Utsman bin Affan pun langsung angkat tangan. Rasulullah, biar saya membereskan masalah ini. Subhanallah. Dan Utsman bin Affan pun mendatangi Yahudi tadi untuk bernego supaya sumurnya itu dijual. Dan saat itu si Yahudi nggak mau menjual sumurnya karena kata dia ini penghasilan saya satu-satunya untuk keluarga. Dari sinilah saya memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau ini saya jual, mati sumber kehidupan saya. Sehingga dia kekeh nggak mau menjual. Sementara kaum muslimin sangat memerlukannya. Sampai Utsman pun memberikan penawaran yang cukup tinggi. Saat itu yang ditawarkan 35.000 dirham. Itu kalau satu dirham 100.000 aja, itu bisa berapa tuh? Kali 35.000. Bisa sekitar 3 miliaran. 3 miliar setengah. Jadi jamaah sekalian, penawaran yang tinggi itu pun Yahudi tadi belum bergeming. Ya tetap enggak. Akhirnya Utsman pun menyusun strategi untuk supaya Yahudi ini mau menjual rumah sumurnya tadi, rumah tadi. Kata Utsman, kalau begitu bagaimana kalau saya beli sumur itu separuh saja? Saya akan memberikan kepada kamu uang cash 20.000 dirham. Karena kalau keseluruhannya tadi harga yang ditawarkan Utsman kan 35.000. Kalau separuh 20.000. Dan Yahudi ini pun kayak merasa dapat keuntungan besar. Dia dapat uang cash 20.000 dirham plus masih punya aset sumur. Jadi penghasilan hari-harian masih ada. Akhirnya dia pun tertarik dengan penawaran Utsman. Dibelilah oleh Utsman separuh dari sumur atau bi'rur rumah itu. Dan ketika sudah resmi menjadi punya Utsman, dibuatlah mekanisme. Jadi hari ini sumur itu punya Utsman. Hari besoknya punya Yahudi. Besoknya lagi punya Utsman. Terus berganti begitu. Dan Utsman pun memberikan pesan kepada kaum muslimin agar besok kalian tidak beli air, maka kalau pas giliran punya saya, ambil sebanyak-banyaknya. Itu sudah saya wakafkan. Ambil sebanyak-banyaknya. Sehingga besoknya kalian nggak usah membeli air lagi. Stok di rumah. Dan strategi Utsman ini ternyata sangat jitu. Jadi pas giliran Yahudi itu punya jatah, jarang yang beli. Hanya mereka yang sama Yahudi aja. Akhirnya Yahudi ini merasa salah strategi. Mengakui kecerdasan Utsman. Akhirnya dia pun jual sisanya kepada Utsman. Kalau begitu bayarin aja dah sisanya atau separuhnya. Karena memang asetnya sangat kecil, bahkan kadang-kadang nggak ada yang beli dalam waktu punyanya Yahudi tadi atau giliran Yahudi tadi. Akhirnya Utsman pun menambah 15.000 dirham untuk membeli sumur rumah itu dan menjadi wakaf bagi kaum muslimin sehingga kaum muslimin pun tidak mengalami kesulitan air lagi. Dan yang menarik hadirin sekalian, ketika Yahudi ini meninggal, ternyata keluarganya pun menjual rumah dan kebun di sekitar sumur itu kepada Utsman bin Affan. Sehingga sumur itu pun dikelola oleh kaum muslimin, begitu pula kebun kurma, itu dikembangkan, bahkan
ketika masa kekhilafan Utsmani itu dibikinkan rekening khusus, karena aset dari kebun kurma itu sangat luar biasa. Jadi kebun kurma yang diwakafkan Utsman itu ada 1.500 pohon kurma, dan itu menghasilkan kurma yang berkualitas sehingga banyak orang yang berebut untuk membelinya. Sampai akhirnya rekening atas nama Utsman bin Affan itu pun menjadi tambah besar. Sampai sekarang masih ada rekening itu. Jadi mekanismenya separuh dari penghasilan kebun dan sumur itu diberikan kepada duafa dan fakir miskin atau yatim, yang separuhnya ditabung, disimpan sebagai aset wakafnya Utsman bin Affan. Sampai akhirnya suatu saat pemerintah Arab Saudi melalui lembaga wakafnya itu, kementerian wakafnya itu bisa membeli tanah yang di dekat Masjid Utsman bin Affan untuk dibikin hotel dari aset wakaf kebun dan sumur tadi. Sekarang berdiri tegak tuh hotelnya, terdiri dari 15 lantai yang dinamakan Hotel Utsman bin Affan. Dan hotel ini dikelola manajemen yang profesional, yaitu Hotel Hilton yang mengelolanya. Jadi antum kalau punya aplikasi Traveloka itu bisa memesan Hotel Utsman bin Affan lewat aplikasi tersebut. Klik aja Hotel Utsman bin Affan, itu ada kamar-kamar yang ditawarkan di situ, ada diskon-diskon khusus. Dan posisinya nggak jauh dengan Masjid Nabawi, sekitar 1,5 kilometer. Jadi dari hasil hotel yang disewakan itu pun sama, separuh untuk diwakafkan atau dibagi-bagi dan separuhnya masuk ke rekening wakaf Utsman bin Affan tadi. Dan ikhwas kalian, menurut laporannya itu setahun bisa nambah keuntungan atau rekeningnya 20 miliar. Itu dari sisa yang sudah dibagikan kepada kaum muslimin. Dan itu terus berkembang. Subhanallah. Jadi sedekahnya Utsman bin Affan itu berkah sekali. Tidak hanya di akhirat, di dunia pun itu terus berkembang. Itulah Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menunjukkan keajaiban sedekah itu luar biasa. Dan sebagai penutup, ikhwas sekalian, poin yang ketiga, sedekah kita itu adalah titipan, titipan kita ke orang lain. Dalam artian, kalau kita ingin membawa harta kita ke akhirat, nggak mungkin kita ketika meninggal berpesan kepada anak kita, nanti rekening yang di bank ini jangan lupa ya masukin ke liang lahat, atau mobil yang menjadi kebanggaan papa ini jangan lupa dimasukkan ke liang lahat juga. Itu nggak mungkin. Nah, bagaimana cara kita untuk membawa harta itu ke akhirat? Di antaranya adalah dengan bersedekah. Itu caranya. Dan ini ada kisah inspiratif jemaah sekalian. Kisah ini nggak jauh dari diri kita karena terjadi di Indonesia. Jadi ikhwas sekalian, sekitar tahun 2016 sempat viral di media. Ada pengusaha dari Jogja, namanya sama dengan sahabat Utsman, namanya Haji Utsman. Ini saking dermawannya Haji Utsman ini dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai Pak Haji yang nggak doyan duit. Karena dia suka bagi-bagi. Jadi suka memberikan bantuan, suka bersedekah, sehingga dijuluki Pak Haji yang nggak doyan duit. Nah, suatu saat ada wartawan dari Jakarta yang ingin meliput kehidupan Pak Haji ini. Kok begitu dermawannya dia. Begitu wartawan ini sampai Jogja, hadirin sekalian,
Dicarilah rumah Pak Haji Usman itu ya. Dan ketika ketemu ditanya oleh Pak Haji Usman, Anda dari mana? Untuk apa ke sini? Gitu ya. Saya dari Jakarta, Pak Haji. Saya wartawan, ingin ngeliput, ingin tahu apa motivasi Pak Haji sehingga orang-orang menjuluki Pak Haji yang nggak doyan duit. Ya. Ikhwas sekalian, Pak Haji Usman pun tertawa dia. Kata dia, Anda salah orang kalau nyari orang yang seperti itu. Itu bukan saya. Saya justru orang yang paling cinta dengan harta, paling suka dengan duit. Karena saking cintanya, saya nggak mau berpisah dengan harta saya. Saya ingin bawa harta itu ke akhirat nanti. Makanya sekarang saya titipkan harta itu ke anak yatim. Saya titipkan ke masjid. Saya titipkan ke panti asuhan. Saya titipkan ke fakir miskin. Saya titipkan ke duafa. Dan alhamdulillah mereka mau saya titipin. Nanti kalau di akhirat saya ambil semuanya itu. Subhanallah. Jadi Pak Haji Usman nggak merasa uangnya hilang ketika disedekahkan. Justru ia ingin mengabadikan hartanya. Dia bilang, saya rugi kalau siang malam banting tulang cari harta, lalu begitu mati saya tinggal. Rugi saya. Makanya saya ingin membawa harta saya itu. Saya ingin nanti harta itu bisa saya miliki di akhirat nanti. Makanya sekarang saya titipkan ke mereka-mereka itu. Jadi mental block bahwa harta yang kita sedekahkan kemudian hilang, itu bagi Haji Usman justru sebaliknya. Itulah cara untuk mengabadikan harta itu. Kita nggak mungkin seperti pihak atau kubu sebelah ya. Kalau mati dipakein jam mahal atau gelang dari emas ya. Dipakein jas, dasi. Kan nggak seperti itu dalam syariat ya. Ya kita hanya berbungkus kain kafan. Kalaupun ada cincin emas pun disuruh lepas. Ya. Kan begitu. Artinya nggak mungkin kita membawa harta kita ke liang lahat. Tapi kalau mau membawa harta kita ke akhirat, maka dengan menitipkan istilahnya Haji Usman, saya titipkan itu. Jamaah sekalian, mungkin kita pernah ketika mau pulang kampung, supaya motor kita aman, kita titipkan ke pos satpam atau kantor RW, atau ke tetangga sebelah yang nggak pulang, kita titipkan. Dan saat kita nitipkan motor kita atau mobil kita nggak merasa bahwa itu akan hilang. Bahkan kita sebaliknya merasa aman. Karena nanti ketika kita balik ke Jakarta, kita bisa mengambilnya lagi. Nah, begitulah ikhwas kalian. Saat kita bersedekah, itu hakikatnya kita nitipkan harta kita ke mereka. Nanti ketika di akhirat, harta itu akan kita ambil lagi. Bahkan tadi ya, Allah akan mengembalikan dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Karena sedekah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, jamaah sekalian, kalau 3 mental block ini dalam sedekah kita miliki, ya, insya Allah kita tidak berat kalau untuk berbagi kepada yang lain, karena apa yang kita berikan tidak akan hilang, tapi justru akan bertambah dan berkembang di sisi Allah. Bahkan itulah cara kita untuk membawa harta kita ke akhirat nanti. Demikian, ikhwas sekalian, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita masih ada beberapa hari di bulan Ramadan ini, kita bisa maksimalkan dengan ibadah, termasuk dengan sedekah, dan itu akan menjadi tabungan kita, menjadi aset kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita tadi sudah menyimak satu motivasi besar ya tentang bagaimana kita menjadikan harta kita penuh berkah. Dan ternyata harta bisa dibawa mati, saudara. Ya, Kalau ada istilah tulis. harta tidak bisa dibawa mati, maka sesungguhnya harta bisa dibawa mati dengan cara tadi kita disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Suaranya. Halo. Halo? Gak kedengaran, Ustaz?
Halo, sudah, Kedengeran Ustadz, kedengeran. Kedengeran. Suaranya nggak kedengeran. Nah, Kholis. sudah Ustaz, Volumenya suaranya? kali Ustadz Hasan. Volumenya di sini aman. Baik, jemaah yang berubah. Sudah kedengaran Ustaz? Apa jaringannya ya? Sepertinya jaringan Oh, Ustadznya deh. oh, iya. Gimana Ustaz? Suaranya udah aman? Baik. Terdengar? Baik, silakan jemaah dibuka sesi tanya jawab. Kita manfaatkan di sesi terakhir ini untuk sama-sama makin memantapkan diri ya untuk beramal soleh di akhir-akhir Ramadan ini, hari-hari yang eh, bisa kita manfaatkan untuk bersedekah. Ya, Yang bertanya tadi sudah ada yang resen ya? Sudah ada yang sudah resen? Hmm. Baik, Bu Ninik, silakan. Ya. Sudah Assalamualaikum open ya? Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya. Waalaikumsalam. Ya, untuk rupiah di bulan puasa gitu ya. Kalau misalnya sampai muntah dan mungkin nggak inget gitu, apakah membatalkan puasanya atau nggak, Tat? Karena eh ada kejadian misalnya dia muntah kemudian sampai dia kayak nggak sadar gitu kan. Nah, itu apakah membatalkan puasanya? Mohon petunjuk. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi temanya bukan tentang sedekah, tapi berkaitan dengan ruqyah ya. Silakan. Ini Ya, kalaupun ada yang bertanya di luar tema tentang sedekah, silakan bisa ditanyakan ya, ke beliau. baik. Pak sekalian, eh, aktivitas ruqyah itu sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Dan orang yang di ruqyah nggak selalu muntah, ya. Ada yang muntah, ada yang enggak, ya. Makanya walaupun dulu di zaman Rasulullah sudah ada aktivitas ruqyah, ya, tapi tidak ada pembahasan atau Rasulullah SAW melarang praktek ruqyah di bulan Ramadan atau di saat puasa. Justru malah bekam yang ada hadisnya itu bisa membatalkan puasa walaupun yang kuat itu nggak masalah. Artinya kalau untuk ruqyah itu nggak ada larangan ketika di bulan Ramadan. Seandainya saat di ruqyah itu kemudian dia muntah, itu bukan suatu kesengajaan. Beda kalau kita mencolokkan jari di mulut kita ya. Kemudian supaya kita muntah itu beda lagi. Itu kesengajaan. Jadi karena memang tidak ada larangan dan praktek ruqyah itu bisa kapan saja, maka di sini seandainya terjadi muntah saat ruqyah itu tidak membatalkan puasa kita. Jadi yang jadi masalah kalau ada kesengajaan. Kecuali kalau ada hukum ya bahwa ruqyah pasti muntah ya berarti kita menyengaja kalau seperti itu. Tapi ini kan di luar kontrol kita ya. Kadang memang itu natural secara natural saat dengar ayat itu bukan kita yang nek tapi setan yang di dalam itu yang ingin keluar karena sudah nggak tahan dengan apa yang dia rasakan saat diperdengarkan bacaan ruqyah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Ustaz di chat, saya bacakan Ya, dari Budiah Hong Kong ya. Oh, ini Hong Kong atau gimana ya? Apa ini? Budiah mau langsung bertanya atau gimana saya bacakan? Mana ya Budiah? Assalamualaikum Ustaz, untuk sedekah profesi apakah Assalamualaikum. bayarnya bisa di
akumulasi saat sesuai nisabnya setahun, termasuk uang pesangonnya juga, untuk bersihkan harta sekuran saat sebenarnya. Jadi ini apakah zakat progres ini harus dihitungnya setahun kumulatif itu, apakah bisa dicicil setiap bulan gitu Ustaz? Itu baiknya gimana Ustaz? Ya, baik. Kalau memang dalam sebulan itu gajinya sudah memenuhi nisab dari sedekah, karena zakat profesi kan dikiaskan dengan zakat perdagangan dengan zakat pertanian. Artinya secara waktu itu dikiaskan dengan perdagangan. Saat panen itulah yang mengeluarkan zakatnya. Sedangkan nisabnya, prosentasenya disamakan dengan zakat pertanian. Jadi di sini ketika dari hasil yang kita usahakan atau dari profesi kita itu kemudian menghasilkan income yang sudah sesuai dengan nisab zakatnya, ya kita keluarkan saat kita dapat gaji itu ya. Tapi kalau mau dinisabkan atau mau dikiaskan dengan bisnis ya, kalau bisnis kan haul istilahnya ya, haul dalam setahun itu ya. Jadi dihitung dalam putaran 1 tahun ya. Di total ya, nanti dikeluarkan zakatnya ya, dari totalnya itu ya. Tapi kebanyakan ulama ya, itu mengkiaskan dengan zakat pertanian. Di saat panen itulah dikeluarkan zakatnya saat menerima gaji itu. Selagi gajinya itu memang sudah sesuai dengan nisabnya. Ya. Itu seperti itu. Kalau nisabnya tetap menghitungnya juga ke emas ya Ustaz ya, sebagai sebuah Ya, zakat ya, harta gitu. ya. Jadi kalau zakat harta atau zakat emas itu kan 85 gram ya. Ram, Jadi ya. ketika gajinya, ketika dikumulasi sampai setahun itu kurang dari senilai itu, maka sebenarnya tidak punya kewajiban zakat ya. Ya, sedekah aja. Ya. Zakat enggak. Ya. Walaupun tadi dikiaskan dengan zakat, eh, walaupun tadi dikiaskan dengan zakat pertanian saja. Itu waktu pengeluarannya. Ya. Kiasnya itu waktu pengeluarannya itu saat panen atau saat kita nerima gaji itu. Ya. Baik. Ada yang lain? Sudah Kayaknya jelas Bang ini? jaringannya kayaknya ini ada masalah ya. Iya. Tapi Silakan Pak waktu presentasi tadi nggak ada Firmansyah. masalah. Falis. Nggak ada masalah, jelas kok Ustaz. Oke. Silakan Pak Firmansyah. Silakan. Open Assalamualaikum mic. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, saya mau mengajukan cuman satu pertanyaan. Itu kalau kita niat sodakoh kan sedekah yang dititipkan, harta yang kita sedekahkan itu kan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Iya. ya kan. Nah, kalau terbesit di niat kita motivasinya untuk supaya hartanya berlipat segala macam, itu gimana, sampai gak sedekahnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Baik, terima Masih kasih. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah Pak Firmansyah. Saudara sekalian, kita dalam beramal beribadah itu lillah ya. Artinya memang kita niatkan untuk Allah ya. Nah, ketika Allah sudah menjanjikan atau Rasulullah sudah memberitahukan bahwa kalau kalian berinfak nanti saya akan lipat gandakan sekian ya, sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah tadi ya. Kemudian kita dalam tanda kutip menagih janji itu. Saya ingin mendapatkan sesuai yang dijanjikan oleh Allah itu. Itulah keikhlasan. Jadi walaupun secara lahiriah kita menginginkan finansial kita di dunia ini makin bertambah, makin berkembang,
ya itu wajar ya. Dan kalau kita menginginkannya itu dari Allah, ya itulah namanya ibadah ya. Artinya nggak salah kalau kita ketika bersedekah pingin nanti harta kita jadi berkah, jadi berkembang gitu ya. Makanya di antara doa ya yang diperintahkan ketika kita nerima zakat seseorang ya, kan itu ya, jazakallahu khairan fima anfaktah wa barakallahu fima abqaitah ya. Jadi semoga Allah membalas atas sedekah yang kamu berikan, ya, tentu dengan balasan berlipat ganda, ya, dan memberkahi harta yang masih tersisa, artinya yang masih ada di tangan kita yang belum kita sedekahkan. Ya. Semoga menjadi berkah. Berkah di sini ya berkembang, bertambah, ya. Bertambah kebaikannya, bertambah manfaatnya. Ya. Jadi nggak ada salahnya, ya. Yaitu ibarat kita sholat pingin balasan dari Allah, entah itu berupa kenikmatan surga atau apa, itu nggak salah ya. Yang salah kalau kita melakukan itu pingin dapat balasan dari manusia, pujiannya, sanjungannya ya. Tapi kalau kita pingin disanjung oleh Allah, pingin dipuji oleh Allah atas ibadah kita, ya itulah namanya keikhlasan, karena kita niatkan hanya untuk Allah ya. Meskipun ya, seandainya secara nominal uang kita nggak bertambah, tapi Allah sudah memberikan keberkahan ya, dalam uang kita tersebut, dalam harta kita tersebut, ya, menimbulkan ketenangan di hati kita, di keluarga kita, dan juga kita sekeluarga dilindungi oleh Allah dari berbagai hal-hal yang negatif. Itu juga merupakan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Jadi keberkahan di sini nggak harus berupa yang sifatnya materi, ya. Walaupun ada juga yang bersifat materi seperti yang dilakukan oleh sahabat Utsman tadi, ya, itu jelas secara materi makin berkembang, bukan makin berkurang, ya. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah tadi, ya, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Karena hakikatnya itu akan bertambah terus, baik yang sudah disimpan dan dipelihara oleh Allah untuk kita di akhirat nanti, atau yang harta yang sedang kita miliki itu akan menjadi keberkahan tersendiri. Wallahu a'lam. Dan masih dibolehkan saat ketika tadi mungkin nyambung dengan pertanyaan Pak Firman ya, ketika kita minta dilipat gandakannya itu juga sebagian mungkin diwujudkan dalam bentuk harta di dunia, dan bentuk misalkan ketika kita bersedekah katakanlah 1 juta, kita berharap akan ada tambahan harta kita jadi 10 juta, katakanlah begitu ya. Itu Ya, apakah selama berharapnya kepada Allah nggak ada masalah. Termasuk doa-doa kita kan gitu. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Ya. Artinya di sini kita mintanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Yang salah kan kalau kita sedekah, lalu kemudian orang yang kita sedekah itu nggak doakan kita, atau nggak istilahnya berterima kasih kepada kita, lalu kita ngedumel, ya. Lalu kita seperti dongkol. Nah itu kan berarti kita melakukan itu demi pujian orang, demi balasan dari orang. Ya. Itu yang jadi masalah. Kalau kita mengharapnya kepada Allah, nggak masalah. Ya. Mau kita supaya berlipat ganda 1000 kali lipat, ya Allah Maha Kuasa kalau memang Allah berkehendak itu. Yang penting permintaan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah. Ya. jadi gini Ustaz, memang kita misalkan membuat sebuah program nih pengurus untuk umroh bareng-bareng gitu kan ya, dengan menabung plus sebagai sedekah. Ini apakah bagaimana formulasinya Ustaz? Katakanlah sehari 100.000 untuk bersedekah, tapi dengan memang niatnya itu sebagai dibagi oleh pengurus itu untuk juga sebagai tabungan untuk umrah gitu kan. Itu apakah dengan wasilah itu juga bisa tercapai realisasi bisa umroh selama nabung setahun gitu katakanlah begitu. Itu gimana secara syariat Ustaz? Iya, kalau seperti itu kan ibaratnya keterkaitan antar sesama kita ya. Artinya kalau memang sesama yang bersedekah dari bersepakat ya,
bahwa yang kita sedekahkan nanti untuk didistribusikan atau dialokasikan ke ini, ke ini, ke ini. Kalau memang sepakat, ya sesuai dengan kesepakatan itu nggak masalah. Jadi kita melakukan itu karena Allah, hanya saja untuk memanage bagaimana sedekah ini bisa produktif, bisa maksimal manfaatnya. Kita bikin program ini. Nggak masalah. Yang jelas anggotanya sepakat, ya. Sepakat dengan program yang akan kita lakukan dengan sedekah mereka. Lalu kita berharap keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ini ada Bu Reni dari Depok, silakan. Terima kasih Ustaz Alis. Pertanyaan saya, Ustaz Hasan, Ya. kalau zakat mal itu bolehkah diberikan ke non-muslim? Satu. Yang kedua, zakat mal itu bolehkah dibagikan ke satu orang tapi seperti dicicil gitu? Maksudnya gini, misalnya zakat mal itu cukup besar, ada 12 juta gitu. Nah, tapi dikasihnya sebulan ini 1 juta, sebulan 1 juta, terus sampai habis itu 12 jutanya itu ke satu orang itu. Bolehkah kalau dicicil itu berarti kayak dicicil gitu kan? Ya, terima kasih. Ya. Baik, kalau untuk zakat mal kan itu hadisnya kan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi itu diambil dari yang kaya untuk didistribusikan, diberikan kepada yang miskin. Artinya di sini fuqaraihim adalah fuqaraul muslimin. Jadi yang sedekah atau yang zakat itu orang kaya muslim, itu diberikan atau dibagikan pada fakir miskin yang muslim. Jadi kalau ditanya bolehkah zakat mal dibagikan pada orang kafir, selama di situ banyak orang miskin yang muslim yang membutuhkan, ya kepada mereka lah kita berikan. Karena itu adalah zakat dari orang muslim. Tapi kalau sedekah beda. Kalau sedekah seandainya kita punya saudara yang non muslim dan dia memang membutuhkan, ya kita mau sedekah, mau bantu dia, silakan. Tapi kalau zakat itu ada posnya tersendiri. Zakat mal itu ada posnya tersendiri. Jadi nggak bisa, mereka yang non muslim nggak termasuk dalam pos tersebut. Gitu ya. Kemudian untuk nyicil tadi, jadi sebetulnya kalau zakat itu memang diberikan pada orang-orang fakir yang di sekitar itu yang lebih utama. Dan lebih utama lagi kerabat kita, ya, kerabat kita. Dalam artian kalau kita punya kerabat di sekitar kita yang memang membutuhkan, mereka lah yang kita prioritaskan sebelum kita bagikan ke di luar lingkup kita, ya. Nggak ada yang salah kalau kita misalnya nih membagikan itu ke saudara-saudara di Palestina karena mereka lebih membutuhkan dalam tanda kutip, ya. Meskipun ada orang-orang miskin sekitar kita yang memerlukan juga, ya. Nah, ini skala prioritas yang kita itukan, ya, yang kita pakai, ya. Kalau mereka lebih membutuhkan, ya mereka yang kita berikan. Tapi kalau memang di sekitar kita yang lebih membutuhkan, ya tentu itu yang kita utamakan. Kalau memang zakat kita nominalnya sekian, ya kita berikan sekian. Ya. Dalam artian nggak boleh kemudian cukup satu orang yang nerima, padahal yang lain itu wajib nerima juga, dan kondisinya juga nggak kalah miris dengan yang kita tuju tadi, ya. Sehingga dengan kita memberikan secara berkala ke orang itu, yaitu sama dengan kita mengurangi atau mengambil hak orang lain, ya, yang seharusnya juga mendapat bagian dari zakat kita tadi. Ya. Dan tentu kalau sedekah lebih beda, ya. Artinya beda model pendistribusian dan mekanismenya. Kalau zakat memang sudah ditentukan. Ya. Sehingga ketika kita berkewajiban untuk membayar zakat sekian, misalnya 2 juta atau 20 juta, ya itu yang kita keluarkan. Nanti amillah atau orang yang kita serahin harta itu, yang lola harta itu atau zakat tadi, itu untuk mendistribusikan mereka yang lebih berhak siapa. Itu begitu. Meskipun boleh kita
membagikan sendiri zakat kita ke orang yang kita tuju, ya. Tapi sekali lagi, kalau memang ada yang lain yang juga membutuhkan, jangan sampai hanya satu orang yang kita kasih, sementara yang lainnya tahu tapi nggak kita kasih, karena itu akan menyakiti hati mereka juga. Nah, disinilah kenapa dibutuhkan amil itu, karena itu akan lebih merata. Anda bisa bayangkan, Bu Reni bisa gambarkan, seandainya Bu Reni sendiri yang ngasih zakat ke orang yang Bu Reni tuju, entah itu sekitar Bu Reni, kita kasihkan semuanya ke dia karena dia membutuhkan. Bisa jadi orang lain juga akan melakukan hal itu ke dia juga, dikasihkannya. Sementara yang lain yang juga berhak nggak dapat. Nah, dengan adanya amil kan lebih bisa merata, pembagiannya, siapa-siapa yang perlu dikasih, mereka punya petanya, punya datanya. Nah, disitulah fungsinya. Meskipun kalau kita berikan secara langsung itu nggak ada masalah. Berarti ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Bu Santi, Ustaz, karena tadi disebutkan oleh Ustaz tentang prioritas itu ya, bahwa saudara yang saudara terdekat itu menjadi lebih berhak Oh iya, daripada memang prioritasnya seperti itu. Jadi kerabat yang dekat kita itu kita prioritaskan dalam artian, mereka lebih berhak untuk didahulukan, daripada yang lainnya. Itu seperti itu. Baik, Bu Muri, silakan. Terima kasih ya, Ustaz. Bu Muri. Oke, Ustadz. Silakan. Afwan. Oke, jazakallah atas kesempatannya. Izin menanyakan, Ustadz. Saya pernah mendengar ada hadis bahwasanya untuk sedekah itu yang terbaik pada keluarga, dan ketika kita bersedekah pada keluarga itu akan mendapatkan pahala sedekah dan pahala silaturahmi gitu nih. Nah, pertanyaan saya, apakah ada sirah gitu ya, kisah yang bisa menguatkan kita untuk sesama keluarga, untuk saling bersedekah gitu, yang diajarkan oleh Rasulullah atau para sahabat kepada keluarga terdekatnya. Mungkin Iya. itu pertanyaan saya, Ustaz. Iya. Jazakallah. Baik. Jadi Rasulullah SAW ketika bicara tentang sedekah itu, beliau memberitahukan kepada kita, wabda biman ta'ul, mulailah dengan yang menjadi tanggung jawabmu, atau istilahnya kerabat kita, Artinya itu kita dahulukan, Kan bisa menimbulkan sakit hati yang lebih parah, kalau kita sebagai kerabatnya yang membutuhkan, lalu kita nggak dikasih. Justru orang lain yang notabene bukan kerabatnya itu yang dikasih. Itu kan terkadang membuat hati kita terluka, lebih terluka lagi. Kan seperti itu. Makanya kalau memang kita mau bersedekah sementara ada orang yang berhak menerimanya dan itu dari bagian kerabat kita, itu lebih kita dahulukan, untuk kita berikan sedekah tersebut. Dan termasuk apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa sedekah yang paling besar pahalanya itu adalah sedekah yang kamu berikan pada keluargamu. Artinya begini, seandainya apa yang kita miliki tidak bisa untuk kita bagikan ke orang lain, tapi cukup untuk keluarga kita, ya kita niatkan sedekah. Bahkan kata Rasulullah, apa yang kamu suapkan ke istrimu itu nilai pahalanya lebih besar daripada sedekah pada yang lainnya. Artinya sini kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, punya tanggung jawab besar untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang memang hanya cukup untuk keluarga kita, maka mereka lah yang kita prioritaskan. Kan ada fenomena yang mana seorang suami atau seorang ayah
kalau dengan orang lain begitu dermawan, suka ngasih, tapi ke anak enggak, ya. Sehingga justru ada yang anaknya itu minta ke orang lain, ya. Entah itu ke pamannya atau ke siapa, ke tetangganya. Nah itu kan fenomena yang anomali, ya. Artinya dia perhatian dengan yang lain, tapi yang menjadi tanggung jawabnya malah terabaikan. Makanya Rasulullah mengatakan wabda biman ta'ul, mulailah dengan apa yang jadi tanggung jawabmu, dalam artian ya orang-orang sekitarmu yang terdekat, yang sebagai kerabatmu, itu yang kita dahulukan. Kalau memang bisa membackup semuanya ya alhamdulillah, ya. Tapi kalau enggak, mana prioritas yang kita dahulukan, ya itulah yang kita lakukan, ya. Sehingga di sini perlu yang namanya sinergi, gitu ya. Jadi nggak hanya kita sendiri yang bersedekah, tapi orang lain kita kumpulkan. Nah itu nanti akan bisa kita bagikan secara merata terhadap orang-orang sekitar kita, termasuk bagian dari kerabat kita. Wallahu a'lam. Bahkan zakat kan maksudnya sebetulnya dibolehkan juga untuk kepada orang yang di luar tanggungannya, tapi di dalam keluarga. Ya. Misalkan istri ingin menzakati emasnya, diberikan ke suami yang memang dia punya tanggungan untuk mendanai pendidikan anaknya misalkan, walaupun kita suami istri tetap dibolehkan saja. Kalau itu menjadi tanggung jawab kita nggak boleh memberikan zakat itu ke orang tersebut. Seperti anak memberikan zakatnya ke orang tua, itu nggak boleh. Karena itu jadi tanggung jawab istilahnya, ya. Paham ya? Jadi itu bukan zakat jatuhnya, ya memang nafkah atau sedekah. Tapi kalau zakat itu beda, ya. Beda. Dari istri ke suami, Ustaz. Nggak bisa, karena suami justru yang bertanggung jawab pada istrinya, kan? Pada istrinya. Ya. Jadi artinya gini lah ya, kalau memang istri yang punya kemampuan finansial, punya usaha, gitu kan. Kalau dia menyisihkan hasilnya kemudian untuk membantu suaminya, itu masuk bab sedekah, bukan bab zakat. Kalau zakat beda, ya. Zakat nggak boleh kita berikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Paham ya? Kalau kerabat beda, ya. Kerabat beda. Tapi kalau keluarga, suami, istri, anak, atau orang tua, itu beda, ya. Paham? Beda antara keluarga dengan kerabat. Kerabat itu ya ada hubungan secara genetik dengan kita, tapi bukan bagian dari keluarga kita. Kerabat di sini kan artinya yang dekat. Yang dekat itu kalau memang ada hubungan genetik dan dia termasuk posisinya lebih dekat dengan rumah kita, ya berarti dia lebih berhak, ya, daripada yang jauh dari rumah kita. Ya. Kan begitu, ya. Dia punya hak tetangga, punya hak keluarga, ya, atau kerabat tadi, ya. Itu double, ya, haknya itu, ya. Double haknya. Jadi nggak boleh seorang suami memberikan zakat pada anaknya atau pada orang tuanya, karena itu menjadi tanggung jawab dia. Beda kalau sedekah, ya. Kalau sedekah dibolehkan. Ya. Ustaz, ini penutup ya dari Bu Im ya. Soal zakat mal ini, apakah perlu diucapkan secara lisan ataukah cukup di dalam hati saja, Ustaz? Iya, jadi ketika kita menyerahkan kepada amil zakat, yaitu kita perlu kita ucapkan, ya, bahwa ini zakat saya, entah itu zakat profesi atau zakat apa, itu ya. Jadi jelas akadnya, ya. Nggak hanya ditaruh gitu aja atau diserahkan gitu aja, ya. Dan kalau dalam adab berzakat itu si amil atau yang menerima, yang mengumpulkan zakat itu disunahkan untuk mendoakan, ya. Mendoakan orang yang telah menerima menyerahkan zakatnya tadi, sehingga di situ ada ketenangan, ada rasa aman, gitu, ketika mengeluarkan zakat tersebut, ya. Jadi nggak hanya diserahkan lalu pergi, ya. Kita sampaikan, oh ini zakat mal atau zakat fitrah atau fidyah atau apa, ya. Kan nanti
si amil itu akan memberikan semacam tanda bukti atau semacam akad penerimaan gitu ya, supaya jelas gitu ya, apa yang diserahkan tadi berupa zakat apa, profesi atau zakat yang lain gitu ya. Dan disitulah nanti amil kemudian mengumpulkannya gitu ya. Itu seperti itu. Kecuali zakat yang diserahkan secara pribadi boleh saja, tanpa harus Boleh, dilisankan. boleh. Ya. Artinya dalam Cuma hati saya tadi, niatkan ya. ya cuma tadi tuh ya, kekurangannya khawatirnya nanti numpuk di satu orang tuh ya. Si tetangga sebelah ngasih ke dia, tetangga yang lain ngasih ke dia, sementara yang lainnya nggak dapat ya. Itu kekurangan di situ. Karena namanya orang ngasih kan ya sejumpa dia, setahu dia ya ini berhak ya. Ternyata itu yang lainnya juga berpikiran seperti itu ya. Akhirnya apa? Yang lainnya yang sebetulnya punya hak juga nggak dapat bagian ya. Itu kan kasihan ya. Baik, Ustaz, Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Ini ternyata panjang ya. Pembahasan tentang sedekah ini tidak soal hanya sebuah motivasi tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hasabri, bahwa harta yang disedekahi ternyata harta yang tidak akan hilang dan malah akan bertambah, dan Allah akan lipat gandakan pahala. Dan ini sebuah motivasi sebagaimana juga yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, dan kemudian akhirnya juga berkembang kepada soal fikih tentang zakat, dan itu mungkin tidak cukup, butuh waktu yang akan lebih luas lagi. Mudah-mudahan di beberapa hari ke depan kita akan fokuskan juga untuk pembahasan tentang zakat ya. Ada Ustadz Hanif dan juga Ustadz Saifullah Abu Bakar yang juga memang beliau menangani di bidang-bidang tentang zakat dan hukum ya. Baik, alhamdulillah. Dan sebagai penutup, kayaknya ini Bunda Nadi sempat tanya tentang sihir tadi, yang zin masuk ke dalam tubuh ketika Ramadan itu sudah hilang, dan apakah kemungkinan akan kembali lagi, itu kita nggak tahu Ustaz ya. Ya, kalau kemungkinan iya mungkin. Kan kita musuh abadi mereka ya. Makanya perlu dikuatin bentengnya ya. Bentengnya dikuatin. Baik, alhamdulillah wasyukurlah, kita bersyukur atas semua nikmat Allah, yaitu bermajlis ilmu di Ramadan ini, dan ini bagian yang tentu sebuah keistimewaan ya. Kita bisa bermajlis ilmu di Ramadan di pagi hari, bahkan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia tentang orang yang bermajlis ilmu itu memang Allah turunkan sakinah, Allah turunkan rahmat, bahkan Allah utus para malaikat untuk hadir dalam majlis ilmu, dan Allah mencatatkan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu itu dan menyampaikannya kepada penduduk langit. Dan mudah-mudahan kita lah termasuk orang yang dicatatkan oleh Allah, orang yang dapat satu keistimewaan yang apalagi di Ramadan tentunya menjadi sebuah momentum kita untuk memperbanyak amal soleh kita. Baik, jamaah yang Allah, alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.